Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak rakyat yang turun, banyak mahasiswa yang turun hari ini. Kalau banyak orang yang turun, mahasiswa yang turun ke jalan, aksi mereka untuk memperjuangkan putusan MK yang baru diputuskan kemarin. Kalau banyak orang turun ke jalan, aksinya itu bukan untuk memperjuangkan Anies, bukan. Bukan pula untuk memperjuangkan PDI, bukan. Tapi untuk menegakkan konstitusi. Tapi untuk memperjuangkan demokrasi. Ketika kemarin putusan MK itu dibilang final dan mengikat, dan sekarang malah dianulir oleh DPR. Inilah yang membuat rakyat itu marah. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Ketika kemarin MK memutuskan putusan nomor 90, waktu zaman Gibran dulu, DPR sama sekali tidak membuat aksi apapun. Tidak membuat rapat maraton apapun untuk membahas itu. Tapi ketika MK membuat putusan nomor 60 dan putusan nomor 70 yang diputuskan kemarin, tiba-tiba DPR malah membuat rapat maraton dengan dalih membahas RUU Pilkada. RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Katanya membahas RUU Pilkada, tapi yang dibahas nyatanya adalah putusan MK. Katanya membahas RUU Pilkada yang udah masuk DPR sejak Oktober 2003 lalu. Tapi nyatanya hasil dari rapat badan legislatif kemarin, hasil dari rapatnya malah ada undang-undang yang berbunyi memakai putusan dari MA, bukan dari MK. Yang menjadi pertanyaan ya, kalau emang balik kemarin itu membahas RUU Pilkada yang masuk Oktober 2023 kemarin, apakah ada pasal RUU Pilkada 2023 yang kemarin yang berbunyi harus memakai putusan dari MA? Kan tidak. Jadi wajar kalau sekarang banyak orang yang marah. Karena jelas banget gitulah. Ada tuh yang namanya manipulasi hukum. Jelas banget di depan mata kita ada yang namanya anulir putusan MK. Jelas banget. Ada yang namanya pembangkangan konstitusi. Mengabaikan putusan MK yang katanya final dan mengikat. Enggak rela aja gitulah kalau ada manipulasi hukum. Yang hanya demi untuk segelintir atau beberapa ekor elit yang pengen berkuasa. Negara ini terlalu besar kawan kalau digadaikan hanya demi kepentingan beberapa ekor yang ingin berkuasa. Dan kalau kita ingat juga ya terlalu besar pengorbanan negara ini menuju negara demokrasi yang berdaulat. Tapi sayangnya ketika sudah menjadi negara demokrasi yang berdaulat, nyatanya demokrasi malah dikebiri. Demi apa coba? Demi untuk mencalonkan beberapa ekor orang yang sebenarnya tidak kompeten, sebenarnya kurang umurnya 30 tahun. Kalau seandainya kemarin legislatif tidak secara tiba-tiba membuat rapat maraton, tidak ada tuh yang namanya rakyat turun ke jalan, mahasiswa turun yang ke jalan, nggak ada. Kalau seandainya semua kementerian dan lembaga institusi negara menghormati putusan MK sebagai putusan yang final dan mengikat, tidak ada tuh yang namanya turun ke jalan itu mahasiswa. Nggak akan. Karena mereka punya pikiran. Dan kalau seandainya semua lembaga negara kayak kementerian, kayak DPR konsisten menghormati putusan MK dan mengamalkan putusan MK itu final dan mengikat, tentu takkan ada yang namanya rakyat turun ke jalan hari ini. Nggak ada. Kemarin ketika MK memutuskan putusan nomor 90, Jokowi mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga institusi menghormati putusan MK sebagai putusan final yang mengikat. Tapi ternyata ketika sekarang putusan MK nomor 60 dan 70 dianulir oleh DPR yang nyata-nyata ingin membekukan keputusan dari MK. Lalu keputusan syarat umur presiden, wakil presiden itu yang dulu itu kalian kemana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.